Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun keyakinan kelas. Mengapa kita harus membangun keyakinan kelas? Bagaimana cara membangun keyakinan kelas? Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat, mari kita simak tayangan berikut ini. Bagaimanakah situasi kelas kita? Apakah siswa kita sering datang terlambat dan tidak disiplin? Apakah antar siswa sering mengejek? Apakah suasana belajar siswa tidak kondusif? Bagaimana konsekuensi kesalahan yang telah dilakukan siswa di kelas? Permasalahan pembelajaran ini akan kita atasi dengan membuat keyakinan kelas. Apa manfaat keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk membantu mendisiplinkan siswa. Dengan diterapkannya keyakinan kelas, maka akan mulai terlihat perubahan kondisi belajar yang lebih baik. Lalu bagaimana membangun keyakinan kelas? Yang pertama yaitu kita menuliskan harapan mengenai kelas impian. Apa sih harapan kamu terhadap kelas ini? Apakah kelas impian yang ingin kamu wujudkan sehingga membuat kita nyaman belajar? Misalnya jawaban siswa ingin kelasnya bersih. Yang kedua, mendiskusikan cara mewujudkan semua harapan. Guru bertanya tentang bagaimana cara siswa mewujudkan harapan-harapannya agar dapat tercapai. Yang ketiga, membangun keyakinan kelas untuk mewujudkan semua harapan. Guru mengarahkan siswa untuk berpikir dan membangun keyakinan terhadap impiannya. Menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa memang tidak mudah. Kita membutuhkan proses yang cukup panjang. Kita sebagai guru juga harus sabar dan menerapkan keyakinan kelas secara konsisten. Keyakinan kelas yang telah dibuat bersama bukan tanggung jawab guru saja, tapi semua warga sekolah, mulai dari lingkungan sekolahnya, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Bagaimana membangun keyakinan kelas? Langkah-langkah untuk membangun keyakinan kelas antara lain, yang pertama yaitu kenali apa kebutuhan siswa. Ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, lakukan pendekatan secara personal. Kenali apa yang menjadi kebutuhan siswa, apa yang membuat mereka bertentangan dengan keyakinan kelas, dan tawarkan bantuan. Misalnya, siswa sering datang terlambat. Kita sebagai guru menanyakan tentang apa yang bisa dilakukan siswa agar tidak datang terlambat. Apa yang bisa Bapak bantu? Apakah kamu tahu kerugian kalau kamu sering terlambat? Yang kedua, berikan apresiasi atas usaha murid. Memberikan apresiasi positif akan membuat siswa merasa dihargai kerja keras yang telah dilakukannya. Misalnya, terima kasih, hari ini kamu tidak terlambat. Hari ini kelas kita sangat bersih. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga, guru adalah model.
Ketika guru membuat keyakinan kelas, maka semua warga sekolah harus terlibat termasuk guru. Guru harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik agar dapat dicontoh oleh siswa. Misalnya, ketika guru meyakinkan siswa harus menjaga kebersihan, maka guru pun harus menjadi teladan dalam menjaga kebersihan. Ketika guru meyakinkan siswa untuk saling menghargai, maka guru harus memberi contoh bagaimana cara menghargai siswa. Sekarang kita akan belajar tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat siswa sakit, konsekuensi membuat siswa merasa tidak nyaman. Hukuman, siswa membenci kedisiplinan. Konsekuensi, siswa menghargai kedisiplinan. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat siswa mempunyai rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Konsekuensi kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hukuman siswa belajar menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi siswa belajar memenuhi peraturan. Hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Sementara perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Peraturan, misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Sementara keyakinan kelas bertuliskan menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan bunyinya dilarang melakukan kekerasan, sementara keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan bergantian menunggu giliran, keyakinan kelas menghormati orang lain, kesabaran. Peraturan berjalan di koridor, keselamatan, keamanan. Peraturan dilarang merokok, keyakinan kelas, kesehatan. Peraturan selalu kembalikan barang di tempatnya, keyakinan kelas, tanggung jawab. Peraturan hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Fokuskan pada apa yang kita kontrol. Yang pertama, kita mengajak siswa membuat keyakinan kelas. Yang kedua, mengajak siswa menjalankan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah dibuat dan harus dijalankan. Kita harus mengkonfirmasi jika ada siswa yang melakukan hal yang menyimpang dari keyakinan kelas yang telah kita buat. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat, demikian materi membangun keyakinan kelas yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.